Baik, berikutnya kami persilakan Ustadz Kuihan yang nanti akan menjawabnya. Ada Bapak Agus yang akan bertanya. Silakan. Nanti Ustadz Kuihan bisa langsung turun jika boleh nanti waktu menjawab. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Mustafa Zaman dari Masjid Al-Muhlisin. Ingin bertanya Ustadz. Kita ini mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya bukan untuk membeli mobil dan pesawat, tetapi untuk membangun masjid, ya, untuk pergi ke tanah suci bersama rekan-rekan, teman-teman dan sahabat semua dan keluarga, bukan untuk diri sendiri. Nah itu bagaimana Ustadz? Ya, kita menghalalkan segala cara, ya, mencari harta baik di kantor ataupun dimanapun, tapi bukan untuk diri sendiri, untuk masjid, ya. Untuk Tapi caranya menghalalkan segala cara ya Pak ya? Tapi boleh nggak nih untuk masjid, untuk pergi haji, ya mungkin ngajak Ustadz juga nanti gitu kah? Nah itu bagaimana? Ya, silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus dan banyak dilakukan oleh kebanyakan manusia. Ya, dengan dalih ingin berbuat kebaikan, ya, ingin bangun masjid, ingin sedekah, ingin bangun pesantren, tetapi bagaimana ngumpulin duitnya? Kadang-kadang menghalalkan segala cara. Apakah boleh dalam Islam? Haram, Pak. Kenapa dikatakan haram? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita. La tazulu qodama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam pada waktu di padang mahsyar sebelum ditanya 4 pertanyaan. Salah satu di antara 4 pertanyaan itu min malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana hartanya didapatkan. Ditanyakan dulu. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu innallaha thayyib wa yaqbalu at-thayyib. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Jadi kalau misalnya Bapak cita-citanya baik, tapi caranya ketika mendapatkan harta tersebut dari cara yang haram, berbuat zalim kepada orang lain, berbuat kerusakan, bahkan merusak negara, merusak masyarakat, itu bukan kebaikan Pak. Dan Allah tidak akan menerima amal Bapak, Pak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ini bagi para koruptor nih, mudah-mudahan mendengarkan tausiah pada siang hari ini. Kalau Anda korupsi, kembalikan duitnya dulu. Kembalikan harta yang Anda korupsi. Jangan berpikir bangun masjid, naik haji, jangan. Itu jauh lebih baik dan tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan Anda berpikir, kita bangun masjid aja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu satu. Kemudian yang kedua, wa fima anfaqahu. Kemana harta itu dibelanjakan? Jadi 2 Pak. Depan belakang ditanya. Dari mana didapatkannya? Kemana dibelanjakannya? Allahu Akbar. Dua-duanya harus benar. Makanya doanya Bu dalam sholat tahajud Pak. Sholat tahajud itu kan dikatakan suatu sholat yang ketika kita sedang dalam kesulitan ya Pak ya. Kita banyak-banyak tahajud kan. Ada doa yang sangat terkenal dalam sholat tahajud gitu. Pak Ustadz Tile. Apa itu? Robbi adhilni mudhola sidkin wa ahrijni muhroja sidkin waj'ali miladunka sultana nasiro. Apa artinya? Ya Allah ya Tuhan kami, masukkanlah kami di tempat yang benar dan keluar juga di tempat keluar yang benar. Nah itu yang disebut dengan kebenaran. Sidkun. Apa sidkun itu? Sifat Nabi. Dia seorang yang sidik, jujur, benar. Benar cara mendapatkannya dan benar membelanjakannya. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Jadi kalau Bapak misalnya berpikir bangun masjid tapi dengan duit yang haram, insya Allah tidak akan diterima amal Bapak. Makanya nanti ada juga orang yang hajinya mabur, ada juga orang yang hajinya mardut Pak. Mabrur itu yang penuh berkah, yang tadi itu dapat dari yang halal, dibelanjakan kepada yang halal, tempat yang benar, sedangkan yang mardut yang ditolak oleh Allah. Kan kita tidak ada yang tahu. Yang penting sekarang naik haji yang punya duit aja. Nggak tahu duitnya dari mana juga. Betul kan Pak? Tapi nanti di akhirat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang itu diterima amalnya atau dan tidaknya. Janganlah kita menjadi manusia-manusia yang rugi. Siapa yang manusia rugi itu? Manusia yang muflis. Terang muflis Pak, Bu.
Muflis itu adalah manusia yang bangkrut. Terang bangkrut. Jadi di akhirat bangkrut. Disangkanya dia itu banyak amal solehnya, banyak kebaikannya. Tapi tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillahi min dzalik. Itulah orang-orang yang bangkrut. Naudzubillah, summa naudzubillah. Baik, Kita begitu. terima kasih Ustadz Kuihan. Ini juga apa yang tergambar seperti zaman dulu ya. Ada tokoh masyarakat, tokoh pahlawan yang justru dia mencuri harta para penguasa untuk dibagi-bagikan. Ternyata itu bukan contoh yang baik ternyata ya. Dan kembali lagi bahwa, iya itu dia. Nah ini, pitung Betawi. Baik. Pada ujungnya akhirnya kita merenung bahwa segala sesuatunya dunia adalah sementara dan hanya tipu daya saja begitu Tipu ya. daya saja. Nah, Baik. itu tipuan. Tipuan saja. Nah, Masya Allah kita masih ada 2 segmen lagi untuk sesi tanya jawab dan juga interaksi antara Ustadz dan juga jamaah. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.